Saudara, kita buka bersama dari 1 Korintus 12, kita akan membaca bersama dari ayat 1 sampai dengan ketiga. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ketiga kita akan baca bersamaan. Dapat kita akan baca bersama 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita ingat minggu lalu, Paulus menegur, meluruskan tentang bagaimana jemaat Korintus itu di dalam melakukan perjamuannya. Dan saat ini saudara, yang kita baca ada satu bagian kembali di mana kalau kita perhatikan, Paulus memberikan satu penjelasan yang lebih, bisa dibilang mungkin teguran, juga meluruskan bagaimana kehidupan jemaat Kristen di Korintus, bahwa kalau kita baca bersama sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Tetapi di bagian ini saudara, yang lebih indah sebetulnya, lebih jelas itu kalau saudara ada yang berbahasa Inggris bisa melihat sejenak, dikatakan, now concerning spiritual gift, brethren, I do not want you to be ignorant. I do not want you to be ignorant. Ignorant. Saya sebetulnya tadi berpikir-pikir, barang yang berharga gitu, yang mungkin memang mahal, mungkin diamond apa gitu, saya nggak ketemu gitu. Saya mau taruh di tengah sini gitu. Ada orang yang lihat nggak itu barang berharga, tapi nggak dipeduliin gitu. Diignore gitu saudara. Diignore gitu saudara. Ya. Atau kalau melihat ada uang $100 misalkan tergeletak di sini, mata kita melek gitu ya. Tidak akan kita ignore gitu ya. Atau kalau kita lihat ada $100 gitu jatuh dari kantong seseorang gitu ya, mungkin rata-rata ya tidak akan diignore oleh orang yang di belakangnya. Kalau ketemu orang jujur ya akan ditegur gitu. Tapi kalau orang ini mungkin tidak jujur, ya mudah-mudahan tidak ada yang melihat, orangnya pergi baru diambil karena $100 saudara. Ya, $100 berharga. Tetapi di sini ada satu bagian yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, itu di mana dia katakan tentang hal-hal yang rohani itu. Paulus mau agar jemaat di Korintus tidak mengignore. Tidak mengignore untuk hal-hal yang rohani. Apakah ini untuk jemaat di Korintus saja? Ataukah ini untuk saya? Yang seperti Pak Andi tadi juga katakan, orang bisa berkhotbah, saya juga bisa berkhotbah, ya kan? Saya bisa membagikan firman Tuhan, tetapi apakah saya sendiri ignoring, tidak mempedulikan hal-hal yang rohani yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan, dan yang Tuhan sudah siap mau dicurahkan kepada kita yang percaya. Kalau kita ignore, saudara, hal-hal yang rohani itu sebetulnya, tadi juga diingatkan kan, kalau orang ke gereja itu sebenarnya mau cari Tuhan. Setelah kita jadi percaya, sebetulnya siapa yang menjadi Tuhan saya, siapa yang menjadi Tuhan saudara? Siapa yang menjadi berhala kita nantinya? Kalau kita ignoring, saudara, hal-hal yang rohani.
Karena sebetulnya hal-hal yang rohani ini nantinya jika saudara sudah membaca Alkitab, saya juga membaca Alkitab, kita yang memperhatikan hal-hal rohani ini yang akan bisa bertumbuh dan berbuah. Tidak bisa didinai. Tidak bisa didinai. Profesor Alkitab juga tidak akan bisa mendinai. Meskipun mereka mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, tetapi kalau mereka ignoring hanya sebatas pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dia ketahui tentang Alkitab itu tidak dipraktekkan secara menyeluruh, saya tidak akan berbuah, saudara tidak akan berbuah, saya bisa berkhotbah, saudara bisa bercerita tentang kekristenan, kesaksian yang ajaib, saudara, dan kita sendiri akan menyaksikan nantinya. Karena buah itulah sebetulnya yang Tuhan Yesus katakan, kan? Ya. Buah itu sendiri nanti yang sebetulnya yang menunjukkan di mana saya, di mana saudara, di mana orang Kristen secara rohani itu berada. Secara rohani berada. Sehingga dari sini sebetulnya bagi saya diingatkan, benarkah saya dengan keadaan saya, dengan kondisi saya, itu saya tetap diingatkan bahwa saya itu ternyata sudah diberikan kehidupan, dijadikan hidup itu karena roh Tuhan. Orang yang di luar daripada Tuhan, mereka masih hidup secara jasmani. Tetapi kita juga tahu, saudara ya, tidak usah diperpanjang lagi, mereka sebetulnya terhilang. Mereka sebetulnya tidak mempunyai masa depan di dalam keselamatan. Artinya, saudara, di sisi lain, saya dan saudara dan orang Kristen yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus itu, kita diberikan masa depan karena di dalam roh yang sudah memberikan hidup bagi saya dan bagi saudara. Dan kembali kalau saudara baca Alkitab, biarlah roh itu sendiri sebetulnya yang menjadi bagian kehidupan saya dan kehidupan saudara. Yang mengisi kita, yang membentuk kita, yang membangun kita, yang mana saya dan saudara sebetulnya harus sensitif. Yang membuat saya dan saudara sensitif terhadap firman-Nya, terhadap segala perintahnya. Bukan sebagian perintahnya. Bisa sebagai pengkhotbah, pembicara, pendeta, hamba Tuhan, ya kan? Bisa berbicara tentang istilahnya kekristenan. Bahkan mereka bisa sukses dan besar dengan ignoring 90% dari apa yang ada di Alkitab. Justru mereka bisa besar, saudara. Ignoring firman Tuhan yang sudah diberikan. Kita pun bisa, saya pun bisa, saudara pun bisa ignoring sebetulnya. Termasuk nantinya bukan hanya saya dan saudara dan Gogor, guru sekolah minggu sebetulnya. Mereka yang ngajar juga anak-anak kecil yang bercerita Alkitab. Apakah mereka mengajarkan tetapi ignoring yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka? Kita sendiri sebetulnya akan tahu bahwa kita menyalahi apa yang Tuhan kehendaki. Kita mengajarkan tetapi kita tidak melakukan. Kita mengajarkan hal-hal yang rohani kepada anak-anak yang masih kecil, ya. Kepada yang sudah bertumbuh dewasa dan dewasa bahkan yang tua. Tetapi kalau saya dan saudara sendiri yang mengajarkan tidak mau dirubah, tidak mau bertumbuh di dalam roh itu sendiri, kita tahu sebetulnya bahwa kita ignoring tentang hal-hal yang rohani. Sehingga artinya kemana saudara? Saya diingatkan dan biarlah mungkin saat ini juga kita diingatkan. Bukan hanya tulisan jemaat kepada Korintus, tetapi tulisan Paulus ini menjadi peringatan bagi orang Kristen sampai di saat ini juga. Yang saya percaya dan saudara sendiri tahu, kita masih ignoring tentang hal-hal yang rohani. Kita akhirnya cerita lama. Setelah tidak ada masalah, meninggalkan gereja dan persekutuan. Dan disitulah sebetulnya nanti yang akan menjadi bukti bahwa saya dan saudara itu hidup di dalam roh yang sudah memberi hidup. Atau saya dan saudara ternyata tidak hidup
di dalam Roh yang sudah mengasihi saya dan saudara yang memberikan hidup. Sehingga kembali saudara, ignoring tidak ignoring itu sebetulnya saya tahu, saudara tahu. Kita tahu apa isi Alkitab, kita tahu apa perintah Alkitab, kita tahu kita tidak akan menang berargu dengan Tuhan, ya kan? Kita tahu kita bisa seolah-olah berlaku baik, tetapi sebetulnya kita tahu kalau saya dan saudara memang ignoring, kita kasarnya menentang itu firman Tuhan, saudara. Sehingga kembali sebetulnya jikalau saya dan saudara diingatkan agar kita juga sebetulnya tidak ignoring tentang hal-hal yang rohani. Saudara, biarlah ini juga sebetulnya menjadi peringatan bagi saya dan bagi saudara. Dan ignoring ini bukan hanya untuk kita, untuk mereka. Bahkan di bagian-bagian lain juga Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di zamannya. Banyak hal yang mereka ignore sebetulnya, saudara. Kalau kita baca dari Roma, dari Tesalonika, bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebetulnya akan terjadi kemudian itu yang sudah dituliskan, mereka ignore. Mereka ignore. Tuhan belum selesai bekerja. Apa yang difirmankannya akan digenapinya. Tetapi ada yang belum terjadi itu kita ignore. Bahkan saya sebagai pembicara bisa mengignore. Ini kan belum terjadi, mosok akan terjadi kalau sudah dituliskan. Sehingga di sini juga sebetulnya ada teguran Paulus kepada mereka yang ignoring tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, saudara. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi firman Tuhan. Jikalau saya dan saudara masih bergumul, biarlah kita tidak ignore. Katakan, saya masih bergumul, Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Karena saudara tidak bisa menerima kebenarannya, seringkali pendeta hamba Tuhan lewat begitu aja, seolah-olah justru cari kesalahan yang lain, saudara. Apa yang dibaca cari kesalahan yang lain. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan demikian juga yang barusan terjadi minggu kemarin di Texas. Di Texas. Pendeta sebelum khotbah diminta draftnya dulu untuk diserahkan kepada pemerintah. Mau khotbah apa? Ya. Kalau khotbah tentang gay homoseksual, akan kena akibatnya. Tetapi mereka yang tahu kebenaran, mereka tidak tahu. Mereka bisa bikin apa ya. Tetapi mereka yang tahu kebenaran, mereka tidak akan ignore. Oh iya, enggak. Sudah. Sehingga biarlah kebenaran Alkitab itu tetap menjadi kebenaran saya dan kebenaran saudara yang tidak kita ignore, saudara. Dan kembali kalau kita boleh lanjutkan sebetulnya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Sehingga kembali Paulus membawa jemaat di Korintus itu untuk melihat ke belakang sebelum mereka mengenal Allah dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mana apapun alasannya sudah membuktikan bahwa mereka itu ditarik kepada berhala-berhala yang bisu, saudara. Apapun alasannya. Karena akhirnya perbuatan itu nantinya yang membuktikan di mana orang itu. Apapun alasannya, kalau sudah diperbuat, that's the proof, kan? Apapun alasannya, kalau sudah diperbuat, seperti yang barusan terjadi, apapun alasannya, lelaki yang berumur 47 tahun, yang namanya Dun, yang nembak anak 17 tahun karena anak 17 tahun ini mengendarai mobilnya dengan musik yang begitu keras dan mereka argue, akhirnya membuat lelaki ini marah, ditembak mobilnya sampai mobilnya lari, ditembak 10 kali. Apapun alasannya, dia sudah lakukan dan dia harus menjalani hukuman seumur hidup karena sudah tua, 60 tahun, istilahnya seumur hidup, saudara.
Sehingga apapun alasannya sebetulnya saat itu, jemaat di Korintus itu berpikir tidak berpikir, mereka sudah dibawa kepada berhala-berhala yang bisu. Dan saat ini diingatkan oleh Rasul Paulus, kamu sekarang sudah ada di dalam Yesus, di dalam Roh yang memberikan satu kehidupan baru. Sehingga itu sebetulnya menjadi refleksi saya juga, saudara. Apakah ini juga menjadi refleksi saudara? Kalau dulu saudara belum begitu pasti, saya belum begitu pasti mengikuti Yesus jadi Kristen hanya ikut karena orang tua, saudara. Sebetulnya fokus saudara, fokus saya waktu itu kemana gitu? Apa yang kita kejar, apa yang kita prioritaskan, ya? Apa yang kita prioritaskan di dalam hidup ini? Dan sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus melalui Roh yang memberikan satu kehidupan yang baru. Sekarang apakah Roh itu tetap menjadi satu prioritas saya, tetap menjadi satu prioritas saudara, agar saya dan saudara memprioritaskan hal-hal yang rohani? Bukan berarti saudara akan pindah tempat dunia lain. Kan saya sekarang memprioritaskan hal-hal yang rohani. Jadi bukan lagi di dunia ini, jalannya masih di tanah, jalannya bisa ngambang. Bukan demikian, saudara. Saya dan saudara akan masih bekerja di tempat yang sama, menempati rumah yang sama, mobil yang sama, pakaian yang sama. Tetapi cara pikir dan kehidupan saya dan saudara, hati kita diberikan satu kehidupan yang baru. Itu nantinya sebetulnya yang akan membuat saya sebetulnya akan bisa terus maju ke depan. Bahkan di dalam penderitaan pun, kita akan memiliki jawaban. Belum tentu penderitaan itu akan lepas. Belum tentu penderitaan itu akan selesai sebelum kita mati. Mungkin penderitaan itu akan kita bawa sampai mati. Tetapi bagaimana saya dan saudara memandang kehidupan ini akan lain. Tidak akan diisi oleh kegetiran. Tidak akan diisi oleh penyesalan. Apa yang sudah terjadi, saudara, kalau kita sesali, tidak akan menolong besok hari sebetulnya bagi saya dan bagi saudara. Tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus berikan, disitulah sebetulnya saya diingatkan, saudara diingatkan. Kita bisa berargu. Saudara bisa berargu, saya bisa berargu, akhirnya berantem. Kalau saya dan saudara akhirnya mengignore hal-hal yang rohani ini, kita tidak akan mendapat jawabannya. Karena jawabannya itu sendiri, seperti Pak Andi katakan, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Jesus is the answer. It's not myself. Tidak diri saudara. Tidak kemauan saudara itu jawabannya. Tapi itu seringkali yang kita paksakan nantinya, yang akhirnya membuat diri kita penuh dengan kepahitan, dan akhirnya kepahitan itu yang sebetulnya akan nampak dari hidup saya dan saudara. Dan akhirnya kita tidak bisa berbuah seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Jika saya dan saudara memang memfokuskan di dalam hal-hal yang rohani. Tidak akan berbuah, saudara. Saya tidak akan berbuah, saudara tidak akan berbuah. Justru, atau mungkin kalau berbuah ya tidak seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Lebat, kan? Lebat. Buahnya dalam bentuk apa tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus sebetulnya tahu. Apakah saya, apakah saudara sebetulnya berada di cabangnya atau tidak. Kalau tidak akan berbuah, saudara. Tidak peduli kembali saya bisa berkhotbah, tidak peduli saudara bisa memberikan kesaksian, tidak peduli orang Kristen bisa menyumbang yayasan. Tetapi hanya jikalau manusia-manusia Kristen ini memfokuskan dirinya kembali, tidak ignoring di dalam hal-hal yang rohani, dan mau hidup di dalam hal-hal yang rohani itu, disitulah sebetulnya kita boleh melihat perkataan Tuhan Yesus akan terjadi. Berbuah. Dan buahnya akan lebat. Yang dimuliakan siapa? Bapa di surga. Bukan kita, saudara. Bukan kita. Dan sehingga kembali sebetulnya dari situ, nanti yang menghibur saya dan menghibur saudara itu sebetulnya bahwa saya dan saudara, jika kita boleh melihat di ayat berikutnya,
Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Apapun keadaan saya, apapun keadaan saudara, pergumulan kita, jikalau kita masih tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya dan Tuhan saudara, itu adalah satu anugerah, saudara. Ada satu anugerah. Dan kita tahu, apapun alasannya, kita yang dipimpin oleh Tuhan, kita tidak akan mengutuki Tuhan juga. Apapun alasannya pergumulan saya dan pergumulan saudara, kita diingatkan, dikembalikan. Kita yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara masih bisa mengakui itu? Yesus Tuhan saya. Katakan saudara, Yesus Tuhan saya. Itu sebetulnya nanti kita sendiri harus menjawab. Ya. Bagaimana kita hidup? Bagaimana saya hidup? Bagaimana orang Kristen yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhannya hidup? Ya. Yesus itu Tuhan saya. Yesus itu artinya Tuhan saya. Yesus itu yang memberikan segala perintah yang saya harus ikuti. Saya tidak layak untuk berargu, saya tidak layak untuk menentang. Apapun alasannya. Saya bagikan istilahnya budak. Hidup saya sudah dibeli, saya tidak berkuasa atas hidup saya lagi. Tapi disitulah, saudara, di dalam Yesus itu ada pertolongan, ada pengampunan, dan ada satu kehidupan yang baru. Sehingga sebetulnya apapun yang menjadi pergumulan saya, menjadi pergumulan orang Kristen saat ini, kita diingatkan kembali, jikalau Yesus itu masih menjadi Tuhan kita, agar kita tidak ignoring, kita kembali kepada hal yang mula-mula, di mana saya dan saudara dan orang Kristen dibebaskan dari dosa, diberikan satu kehidupan baru, karena pekerjaan Roh yang penuh kasih. Dan biarlah Roh itu kembali yang menuntun saya, yang menuntun saudara. Dan jikalau nanti kita menjadi orang Kristen yang memang tidak ignoring ini, kita mau bertumbuh di dalam hal yang rohani, kita juga jangan takut akhirnya nanti orang berkata, nanti kalau kamu bertumbuh terus dari hal-hal yang rohani, akhirnya kamu akan bisa berkata terkutuklah Yesus. Tidak akan, saudara. Tidak akan. Justru Yesus yang ada Tuhan itu akan semakin nampak. Akan semakin nampak. Jawaban saya, jawaban saudara sebetulnya bukan kesehatan saya, bukan pekerjaan saya, tetapi jawaban kita sebetulnya ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah memberikan segala berkat rohani. Melalui firman-Nya yang lebih daripada cukup untuk menolong kita sampai mati menghabiskan tubuh jasmani ini. Saudara. Tetapi apakah kembali saat ini di dalam segala hiruk pikuknya dan segala stresnya dunia ini, kita pun akhirnya menjadi stres. Kita tidak bisa melihat lagi bahwa kehidupan di dalam Tuhan Yesus yang rohani itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita utamakan, saudara. Saya pernah berkata kepada Gogor kalau tidak salah, ya mungkin kalau waktunya saya sudah tidak mentok, jalan kehidupan di dunia ini ditutup mungkin. Apakah saya sudah selesai? Bukan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi secara manusiawi, saya bisa menolak. Tetapi secara manusiawi juga saya tidak bisa membenarkan. Pekerjaan saya, kesehatan saya itu bukan jawaban untuk segalanya. Dan saat ini sebetulnya yang diberikan kepada saya dan kepada saudara itu bagaimana kita kembali kepada hal-hal yang rohani itu. Bagaimana setiap orang Kristen kembali kepada hal-hal yang rohani yang sudah secara penuh diberikan melalui Alkitab. Yang kita bisa baca, yang kita bisa senantiasa tolong Roh Kudus setiap kali saya membaca Alkitab agar Engkau sendiri yang menolong berbicara. Membawa saya untuk lebih hidup
sebagai manusia yang lebih rohani. Artinya bukan hanya pengetahuan, tetapi karena itu sendiri akan sebetulnya mentransformasi kehidupan orang Kristen, saudara. Akan mentransformasi kehidupan orang Kristen. Dan kembali, yang menjadi bukti kalau kita sudah melakukannya. Orang yang membunuh terbukti, sudah membunuh. Orang yang melakukannya akan terbukti bahwa orang itu melakukannya. Dan hanya disitulah sebetulnya nanti kembali kita boleh melihat bagaimana buah roh itu yang akan bertumbuh dan memenuhi kehidupan yang orang tinggal dan berfokus kepada roh. Saudara bisa ignore, saudara bisa tidak setuju dengan itu, tetapi itu yang akan terjadi dan itu yang tidak akan terjadi, saudara. Kembali lihat buah-buah roh itu. Jikalau saudara merindukan buah-buah roh itu menjadi bagian kehidupan saya, bagian kehidupan saudara yang melampaui segala pergumulan kepahitan hidup ini, kita mau kembali untuk tidak ignoring hal-hal yang rohani. Amin.